Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Nufrini Burga, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih perspektif mahasiswa terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam perkuliahan kali ini, berkaitan dengan mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM. Dosen mata kuliah mengatakan bahwa hak ialah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Namun, perlu diingat bahwa hak dari setiap individu dibatasi oleh undang-undang dan berpegang teguh pada norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana sih dengan pengertian hak asasi manusia itu sendiri? Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa, sehingga sifatnya universal. Hak pada prinsipnya tidak dapat dicabut atau dapat dikatakan bahwa HAM berguna untuk melindungi diri dan martabatnya. Hal ini membuat HAM tidak dapat dibagi, dikurangi, atau bahkan diambil oleh siapa saja. Ini juga mau menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa harus adanya larangan dari pihak lain. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia menganut paham ideologi Pancasila, yang mana selain melaksanakan hak pribadi, tentunya manusia juga harus bisa menghormati hak orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. HAM merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Maka, diciptalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan HAM di Indonesia, seperti dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, bagaimana dengan pelaksanaan HAM di Indonesia? Apakah sesuai atau berpegang teguh pada norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Tentu jawabannya tidak. Faktanya, bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih jauh dari kata ideal, sehingga bisa dikatakan belum mencapai pada tahap kesempurnaan. Dengan adanya tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih begitu banyak pelanggaran HAM yang terjadi, baik itu pelanggaran HAM secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat negara. Pelanggaran HAM secara langsung seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, pembulian, perampokan, penghinaan, dan sebagainya. Selain itu, ada pelanggaran HAM secara tidak langsung, seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan terhadap rakyat. Ini semua adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan kualitasnya terhadap pelaksanaan HAM sangatlah rendah. Pemerintah sebagai tokoh utama HAM seharusnya memiliki tanggung jawab besar terhadap hak asasi manusia. Selain dari para pemerintah, masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya penegakan hak asasi manusia. Dengan adanya kesadaran yang tinggi mengenai penegakan HAM oleh setiap individu, tentunya akan membawa dampak yang sangat terasa bagi keberlangsungan kehidupan setiap manusia di suatu negara. Selain itu,
Apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam penegakan HAM di Indonesia, maka pelaksanaan HAM akan dikatakan jauh lebih baik, bahkan sempurna. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Maka dari itu, saya mengatakan, mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, agar kita dapat hidup berdampingan, selaras, sejalan dengan berpedoman pada ideologi Pancasila. Baik, terima kasih. Itulah perspektif saya sebagai mahasiswa terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih.